kita mulai. Baik, selamat pagi. Ya, ini pertemuan pertama kita via online. Jadi, seperti yang sudah dikasih tahu tadi, siapkan alat tulisnya, karena kita belajar. Nah, yang penting kameranya aktifkan saja, biar kelihatan apa yang mau kamu pelajari pada pagi ini. Nah, Udah tahu gangnya kau? kalau sebelumnya itu kamu hanya belajar dari link YouTube yang saya kasih. Nah, kali ini kita coba sesuatu yang baru dulu. Jadi kita belajar ramai-ramai di sini. Kelasnya saya gabung. Ya, kelas IPA 1 sama IPA 2-nya digabung. Kemudian juga bisa berkelompok. Itu kan ada yang berkelompok banyak itu. Kelompoknya Lia, Petro, Hendrio, ya Irfan, itu kelompoknya rame-rame di situ tuh. Termasuk Ella juga di atas tuh ramai. Itu kelompok itu. Halo Pak saya. Nah, jadi biar tidak mengganggu, matikan saja dulu mic-nya. Nah, sudah siap kan? Jadi kita mulai materinya. Nah, kita mau belajar tentang apa ini? Tentang vektor sebidang. Kelihatan kan di layarnya? Kelihatan Pak. Oke. Nah, jadi ini yang mau kita pelajari tentang vektor sebidang. Ini bab baru. Nah, ada beberapa bagian yang mau dibahas di sini. Itu yang pertama, kita harus bisa membedakan besaran vektor dengan besaran skalar dan menggambar vektor. Jadi ini sebagai pengantar dulu. Nah, vektor itu gambarnya seperti yang di samping sini. Ya, ada titik awalnya, ada titik ujungnya, dan lambangnya A, ada tanda panah di atas. Jadi bentuk vektor ini tanda panah. Jadi kalau pernah tanda panah gampang, tinggal kasih saja ujungnya. Nah, jadi sebagai pembukanya, berdasarkan nilai dan besarnya, nilai dan arahnya, itu besaran fisika itu ada besaran vektor dan besaran skalar. Kurang satu di sini. Nah, besaran skalar itu hanya memiliki besaran dan nilai. Nah, misalnya jarak, luas, dan volume. Nah, kemarin sudah ada dikasih sedikit pada besaran turunan itu. Nah, sedangkan besaran vektor itu selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya tadi, bahwa vektor itu digambarkan berupa anak panah. Nah, panjang garisnya ini dari titik awal ke titik akhir itu dinamakan panjang vektor. Nah, ini adalah titik pangkalnya, atau di situ titik tangkapnya atau titik awal, sedangkan ini adalah ujungnya. Yang ada anak panahnya itu ujungnya. Kemudian vektor itu bisa ditulis dengan beberapa cara. Bisa menggunakan lambang huruf kecil dicetak tebal. Nah, seperti ini, A, B, atau C. Jadi kalau kamu tengok di buku ada rumus hurufnya cetak tebal sendiri. Nah, itu merupakan besaran vektor. Atau bisa juga dia huruf kecil dikasih tanda panah di atasnya. Nah, seperti apa bedanya? Tadi kan sudah dibilang beda antara besaran vektor sama besaran skalar. Nah, kalau besaran skalar itu hanya nilainya saja. Contohnya jarak rumah Jutika ke sekolah itu 400 meter. Atau suhu siang ini itu 30 derajat Celcius. Nah, jadi hanya memiliki nilainya saja. Nilainya yang mana? Hanya 400 sama 30. Nah, sedangkan besaran vektor, dia selain memiliki nilai juga mempunyai arah. Nah, kuncinya adalah pada tanda arah ini.
Nah, arah. Nah, contohnya misalnya adalah ini. Angin itu bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan berkisar antara 9 sampai 37 km per jam. Nah, angka ini itu menunjukkan nilainya, sedangkan dari timur ke barat atau timur barat ini itu menunjukkan arahnya. Atau contoh yang kedua, bisa kita lihat sebuah benda diberikan gaya itu pindah sejauh 1 meter ke arah sumbu X positif. Jadi pindahnya 1 meter atau nilainya 1 meter, kemudian arahnya itu kemana? Ke arah X positif. Nah, itu pengertian dari besaran skala dan besaran vektor. Nah, selanjutnya, ini sebagai pembuka tadi sudah disinggung sekilas bagaimana cara menggambarnya dan menulisnya. Kemudian ada beberapa jenis lagi. Ada vektor sama dan vektor yang berlawanan. Nah, vektor yang sama itu kalau dia besar dan arahnya itu sama. Tetapi kalau dia dikatakan berlawanan jika besarnya sama tetapi arahnya beda. Nah, ini sudah dikasih contoh gambarnya di sini. Ya, ini vektor A, vektor B, arahnya sama-sama ke kanan, besarnya juga sama-sama 3 meter. Artinya dia vektornya sama. Kalau ini vektornya juga sama tetapi arahnya berlawanan. Vektor A itu arahnya ke kanan, kemudian vektor B-nya itu ke arah kiri. Oke, sampai sini dulu. Nah, silakan aktifkan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai situ? Tidak terlalu laju. Masih lanjut? Lanjut, Pak. Kalau lanjut, matikan lagi. Saya menjawab. Mulai dulu. Oke, bikin dulu mic-nya. Nah, vektor itu kerjaannya hanya dua, menjumlahkan, mengurangkan. Ada juga yang mengali tapi kayaknya lewat saja. Sama yang terakhir itu mengurangkan. Jadi bagian B kita akan menjumlahkan atau mengurangkan vektor. Nah, vektor ini enaknya memang sebenarnya diajarkan dengan menggambar. Jadi kalau tidak digambar, memang tidak tahu. Nah, yang pertama itu kita akan menjumlahkan vektor. Nah, vektor itu dijumlahkan menjadi resultan vektor. Resultan itu maksudnya jumlah. Nah, untuk menjumlahkannya itu bisa menggunakan beberapa cara. Ada 3 cara yang dikasih. Yang pertama pakai metode segitiga, yang kedua metode jajar genjang, dan yang terakhir itu metode poligon. Nah, bagian analitis itu nanti terakhir, karena itu agak berhitung. Kalau hanya segitiga, jajar genjang sama poligon itu kan hanya gambar, agak mudah sedikit lah. 27. Tambahkan peserta. Oke, nah kita lihat dulu yang pertama itu metode segitiga. Nah, metode segitiga itu kita menggambar vektor. Jadi kalau yang bisa jadikan segitiga itu hanya 2 buah vektor. Nah, langkahnya itu bisa kamu baca pada layar HP kamu masing-masing. Nah, saya hanya akan menerangkan pada bagian gambarnya.
Nah, ini ada dua vektor, ya. Vektor A arahnya agak serong ke atas, ke kanan, kemudian vektor B itu dia horizontal ke kanan. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? Jadi mula-mula gambar dulu vektor A-nya, kemudian gambar vektor B-nya. Lihat, ini titik awalnya, yang bulat titik awalnya, yang lancip itu adalah titik ujungnya. Jadi disambung dari pertama-tama, kalau A ditambah B, A dulu digambar, baru B. Tapi kalau B ditambah A, B dulu yang digambar, maka yang kedua adalah gambar yang A. Nah, contoh di samping itu adalah A ditambah B. Jadi mula-mula gambar A, miring tadi, kemudian sambungkan B-nya. Ya, ingat. Jadi kalau saya bahasanya, ini kaki yang bulat, yang lancip itu kepalanya. Jadi yang B itu menijak kepala yang A, bersambung sesuai dengan besar yang B. Hasil akhirnya itu adalah dari kaki A sampai ke kepala yang B. Nah, jadi diulangi lagi bahwa mula-mula ini kaki A, miring ke sana, itu kepalanya, ini dia. Nah, bagian yang ini. Kemudian lari ke sini, nanti kaki yang B itu akan menijak kepala si A. Memang agak sadis juga ya. Jadi tijak kepala si A, baru ini ngikut. Jadi nanti hasil akhirnya kepala A yang kaki A pertama tadi itu ditarik sampai ke kepala B yang terakhir. Maka ini adalah hasil penjumlahan vektor A dan B. Ya, yang ketiga ini. Nah, kenapa dia dinamakan segitiga? Karena bentuknya menjadi bentuk segitiga. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Nah, yang mau bertanya silakan aktifkan mic-nya kembali. Pak, mau bertanya Pak. Tidak paham Pak. Terbaca enggak tapi di HP-nya? Terbaca, Pak. Jelas baca Pak. Oke. Terbaca, dia tuh sengaja Pak. Ini saya enggak mau nampak Pak. Enggak mau nampak? Jadi itu, yang ngai. Yang ngai Pak. Itu ai ngai. Yang Bapak jelaskan ngai. Sampai ke ketik lihat. Ya, ketik nak. Nah, Bapak lihat dulu. Aktif mana? Oke. Kalau tidak, lanjut ya. Lanjut, Pak, lanjut. Oke, matikan dulu mic-nya. Ya, Pak. Nah, ini yang metode segitiga, hasil akhirnya akan membentuk segitiga pada bagian B ini. Nah, yang kedua itu adalah metode jajar genjang. Nah, lihat langkah-langkahnya. Nah, jadi dasarnya hampir sama kayak yang pertama tadi. Nah, jadi ada dua buah vektor, sekarang dibalik, ini vektor A-nya yang rata ke kanan. Nah, atau berbentuk horizontal ke kanan, sedangkan vektor B-nya itu yang serong ke kanan. Ini. Nah, bagaimana kalau dijumlahkan? Nah, modelnya kurang lebih hampir sama-sama yang tadi. Jadi mula-mula gambar dulu B-nya. Karena ini B ditambah A tambah B, A tambah B. A dulu digambar, nanti baru B. Ya. Jadi dikasih kawannya atau cermin dari A. Jadi A ini
ke kanan, diambil satu pasangan tetapi dikasih garis-garis putus. Nah, pasangannya ini yang putus-putus, ini pasangan A, panjangnya sama, arahnya juga sama. Kemudian gambar juga yang B. Nah, setelah dua digambar, kasih pasangannya masing-masing. Jadi biar tidak jomblo, kasih pasangannya masing-masing. Nah, kalau sudah begitu, ini kan hasilnya seperti gambar jajar genjang. Nah, ini dasarnya sudah SD, pernah didapat sih, dasar-dasar gambar. Jadi jajar genjang. Nah, nanti hasil akhirnya, titik mula-mula mereka bertemu, itu sambungkan dengan yang paling ujung. Terakhir mereka ketemu. Jadi bentuknya yang gini nih. A tambah B. Tetap besarin dulu. Oke. Nah, ini dia. Jadi mula-mula gambar A-nya, baru gambar B-nya. Dari A ini gambar ke B. Kasih pasangan garis putus-putusnya. Setelah pakai garis putus-putusnya, baru ditarik dari pangkal sini ke ujung sini. Nah, ini adalah vektor penjumlahan antara A ditambah dengan B. Sampai di situ bisa diikuti. Bisa. Tapi undang orang deh. Oke, kenal. Oke, sudah? Kita Nah, kita lanjut. Matikan lagi itu mic-nya. Nah, bagian terakhir itu yang sudah saya bilang tadi, itu ada menggunakan metode poligon. Nah, metode poligon ini untuk vektor yang lebih dari 2. Kalau vektornya cuma 2, itu bisa pakai segitiga, bisa juga pakai jajar genjang. Tapi kalau lebih dari 2, misalnya 2 vektor, 3 vektor, 4 vektor, atau sampai 5 vektor, nah dia menggunakan metode poligon. Poligon itu artinya banyak, kan poli, banyak. Nah, jadi modelnya sama, tinggal sambung-sambung saja. Jadi kalau mungkin kamu pernah pakai pensil, ada pensil yang bisa dicabut-cabut itu masuk lagi ke atasnya, cabut-cabut masuk ke atasnya lagi. Nah, modelnya sama. Jadi kaki ketemu kepala, kaki ketemu kepala. Nah, ini modelnya. Jadi vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Sambung, sambung, sambung. Mula-mula ini vektor A-nya. Ada vektor B-nya, tinggal tambah saja ke asal vektor A tadi. Muncul lagi vektor C, bagian C sini. Nah, tinggal disambung lagi. Jadi ini kaki, ini kepala. Yang B-nya ini dari kaki ke kepala. C menginjak kepala yang B. Nyambung ke sini. Nah, hasil akhirnya itu adalah pada bagian D sini. Itu mula-mula kaki A tadi itu akan sampai ke kepala yang C. Nah, jadi bahasa ringkasnya itu ada urutannya pada bagian sini, A, B, C, D itu. Nah, tapi saya kasih penjelasan pada bagian gambar biar agak lebih enak lihatnya. Nah, lukis vektor pertama, gambar A, kemudian lukis vektor kedua.
pangkalnya berimpit di ujung vektor pertama. Pangkal berimpit itu artinya bahasa saya tadi bahwa kaki B itu menijak kepala si A. Ya, agak kejam sedikit. Kemudian yang C itu lukis vektor ketiga. Jadi vektor C itu menijak kepala si B. Bukan lagi menijak si A, karena si A tadi sudah ditijak oleh si B. Nah, setelah mereka saling tijak-menijak, modelnya kayak panjat pinang lah. Nah, jadi kan tijak di bahu kawannya tuh. Nah, bahu kan dekat kepala. Jadi kurang lebih gitu bahasanya. Pagi-pagi dah bagi kemas kancil. Tak payah disuruh. Ada minum susu. Pasti ada. Apa tuh Filipin tuh? Aduh. Sekali waktu pagi sebelum pergi sekolah. Dan sekali lagi waktu malam sebelum Ya, sekolah nih. Ingat pun. Oke, sampai mana tadi ya? Ini dia. Sampai Oke, lanjut ya. Tadi Upin Ipin sekilas lewat. Nah, jadi mana tadi? Ini vektor A, vektor B-nya timpa, tijak kepala A, jadi sambung. Ya, lebih gampangnya lihat apa tadi itu? Orang naik panjat pinang, lomba panjat pinang, kan sambung-sambung sampai ke atas. Cuma ini kan agak bengkok nih, nggak apa-apa lah. Seharusnya gitu. Jadi ini kaki A pertama itu langsung ke arah C. Oke, ini dulu dari segitiga, jajar genjang sama poligon. Sampai sini ada yang mau tanya? Aktifkan mic-nya kalau mau tanya. Pak, perseginya saya begitu Pak. Maksudnya? Perseginya sambung seperti itu Pak. Persegi. Ya Pak. Persegi yang mana? Yang dari A sampai C Pak. A sampai C. Ya Pak. Bukan persegi sih. Ini kan bentuknya banyak. Jadi tergantung arah vektornya. Vektor A ini kan miring ke sana, sedangkan vektor B ini kan lurus. Sedangkan vektor C itu larinya ke bawah. Jadi sambung-sambung terus. Nanti hasil akhirnya bahwa dari A tadi yang mula-mula dari A, mudah-mudahan kursornya nampak ya. Tunggu nampak kursornya. Ya, jadi yang A sini nanti larinya ke kepala yang terakhir di C. Oh, itu Pak, Pak. Ya, no. Oke. Yang lain? Menyampat. Dan nyaru ya. Itu benar. Kita tuh kain. Ini untuk mana? Nah, enggak tuh. Nampak Pak. Tulisannya nggak jelas. Tulisannya nggak jelas. Tulisannya nggak jelas. Ya Pak. Coba saya Pak. Habis paket. Wah, semacam. Ayo. Siapa bilang? Lanjut Pak. jelas Oke. Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Kalau lanjut, nah kalau tadi kita masuk bagian penjumlahan, sekarang kita mau tengok selisihnya atau pengurangannya. Nah modelnya sama, itu cuma dikasih dua aja sih dia. Ada yang metode segitiga sama metode jajar genjang. Jadi dia hanya dikurang. Kalau dia tulis atau kurang, nanti arahnya berbalik. Bentar dulu ya, belum di share ya. Coba dulu. Ya Pak. Tadi. Oke, udah muncul ya? Udah muncul ya? Ya Pak. Oke, sekarang saya mute-kan lagi, matikan lagi mic-nya. Saya matikan paksa di sinilah. Oke. Nah,
terlihat ya. Jadi kalau dia selisihnya atau dikurang, nah arahnya berbalik. Berbalik maksudnya bagaimana? Jadi ini ada vektor A dan ini adalah vektor B. Kalau A ditambah B, nanti kan pasti hasilnya gini, A dulu, baru B-nya ke sana. Ya kan nyambung, kakinya nijak kepala si A. Arahnya juga ke atas. Tetapi kalau dia A dikurang B, seperti pada bagian B sini, nah, yang berbalik arah itu si B, karena yang dikurang itu B. Jadi B yang mula-mula tadi seharusnya ke atas, sekarang arahnya terbalik, panahnya terbalik. Yang tadi panahnya di atas bertukar sama kaki. Ya kayak lagu Peter Pan tuh ada tuh, di atas normal, kaki di kepala, kepala di kaki. Jadi terbalik posisinya. A-nya tetap, karena A tadi kan tetap positif, A dikurang B, maka B-nya balik arah. Nah, kalau kamu lihat yang di kotak merah ini, B-nya balik arah. Yang kepalanya tadi di atas, runcingnya di atas, sekarang runcingnya lari ke bawah. Nah, resultan akhirnya, jumlah akhirnya sama. Kaki A akan menuju kepala si B. Nah, ini resultannya. Ini warnanya nggak nampak sih. Di mana yang nampak warna itu? Oke, ini penjelasannya. Nah, saya pikir bisa dibaca di HP-nya masing-masing. Tapi penjelasannya adalah ini A dulu digambar. Nah, lebih enak sambil ditulis sih untuk jelaskannya. Ini kan tidak nampak di sini. Jadi A dulu, baru gambar B-nya, baru gambar bagian C-nya. Saya coba cari dulu, mudah-mudahan ada PowerPoint-nya. Kalau nggak salah ada dulu. Nggak ada di sini. Ada. Nah, ini yang metode segitiga. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Ini metode jajar genjang. Nah, agak bikin pusing bentuknya karena dia berbalik arah. Jadi A dikurang B, bentuknya sama. Pada inti dasarnya sama, dia tinggal dibalik saja arahnya mana yang dikurang. Oke. Itu saya pikir ada yang mau tanya sampai situ? Nggak ada, Pak. Apa gambarnya? Nggak ada gambar, Pak. Kamu nggak muncul gambar. Mau digambar kah? Gambarnya nggak muncul? Iya, Pak. Nggak muncul, Pak. Nggak bisa ngelihat, Pak. Yang nampak siapa yang nampak gambarnya? Ini dia, Pak. Wah, ya tengok yang ada aja lah. Iya, Pak. Jaringannya mungkin tidak mampu narik ya. Coba. Ini muncul atau gelap? Sama sekali nggak ada apa. Gelap apa Pak? Nampak. Siapa ini pelaut tadi itu apa ya? Apa ya? Apa itu nggak? Udah apa Pak?
Petang sini Dan demikian banyak. Sudah, kita lanjut lagi ya. Bagian Pak. terakhir. Ya, Pak. Ya, bagian Ya, Pak. terakhir. Tekan lagi mic-nya biar nggak mengganggu tetangganya. Nanti ada dipin lagi muncul nanti pusing kita. Cuma sih. Aku mana? Lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, bagian ketiga itu menguraikan vektor atau menjumlahkan vektor secara analitis. Nah, cara analitis ini kita akan berhitung sedikit karena dia vektor itu bisa diuraikan. Bagaimana vektor bisa diuraikan? Maka menggunakan seperti di gambar. Saya juga kasih ngomong ya. Jadi vektor A-nya ini ke samping membentuk sudut sebesar alfa. Nah, karena dia miring ke samping, dia bisa diuraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, penguraian suatu vektor adalah kebalikan dari penjumlahan dua vektor. Kebalikan. Ya, bahasanya kebalikan. Karena kalau jumlahkan tadi itu disambung-sambung, kalau ini dipecah dua. Vektor A itu titik tangkapnya di O sini pangkalnya, itu diuraikan menjadi dua buah vektor yang terletak pada garis X atau sumbu X dan pada sumbu Y. Ini kan sudah biasa nih X, Y-nya, jadi nanti akan ada pada sumbu X menjadi AX dan pada sumbu Y menjadi AY. Ini pada sumbu Y, jadi dua. Jadi penguraian sebuah vektor menjadi dua buah vektor AX dan AY itu akan saling tegak lurus. Nah, jadi Y dan X itu tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena sudutnya 90 derajat. Nah, kenapa saya bilang agak susah? Karena untuk mencari besar vektor AX itu sama dengan vektor A dikalikan kosinus alfa. Nah, kosinus sinus ini kan belum dipelajari karena ini dipelajari di matematika kelas berapa ya? Kelas wajib ada nggak ya? Lupa saya. Karena kalau di kelas peminatan nggak ada ini rapat soalnya. Nah, nanti dicari bahwa resultan vektornya itu diperoleh dengan cara akar dari AX pangkat 2 ditambah AY pangkat 2. Nah, ini adalah besar resultan vektornya. Ya, memang agak ditulis sedikit, tapi lebih enak menjelaskannya kalau di papan tulis langsung. Nah, sebaliknya kalau mau cari arah vektor resultannya, arahnya maksudnya, ini kan hanya besarnya nilainya. Kalau arahnya menggunakan tangen, nah, ini kan si kosinus tangen kan belum pernah dipelajari. Jadi memang agak repot jelaskannya. Mau dijelaskan dari awal lagi sih sebenarnya. Nah, sepertinya ada beberapa orang lagi sambil nulis di situ ya, saya tunggu dulu. Muka. Kalau enggak juga. Dari Alvina. Mantul dulu. Apa nih para pembalap? Sini. Mesti kan. Lanjut, Pak.
Lanjut. Bentar Pak. Ini orangnya lagi coba belanja. Mana nih? Ya Pak, kau. Mana kita bersih gambar? Tapi ada gambar bagaimana Pak? Tunggu dia sebentar Pak. Masih di WC Ya, Pak. itu susah juga sih bilang kalau ada gambar itu. Yang beberapa memang tidak nampak gambar sih sebenarnya di situ. Itulah Pak. Lihat, Cuma Pak. satu orang aja Pak nih yang ada gambarnya. Oke, jadi tinggal Ini nonton pun- di tempat kawannya bisa kan? Bisa Pak. Maksudnya layar tangkapnya tengok di punya kawannya. Itu kan beberapa orang bergelombol di situ rame-rame saya lihat. Nah, Iya, tinggal benar, Pak. tengok aja. Benar Pak. Ya Pak. Nggak tahu juga yang pakai laptop itu mungkin kelihatan kali. Itu Ya, kalau Pak, nanti- atau beberapa orang pakai laptop kayaknya di situ. Oke, Ya, Pak. next ya. Iya Pak. Iya, Pak. Saya matikan dulu. Nah, jadi agak pusingnya pada bagian sini. Saya ngomong lah ya. Oh, no, ngomong. Nah, jadi menggabungkannya itu bisa mutus sudut. Langkah-langkahnya itu seperti metode jajar genjang. Jadi nanti hasil akhirnya begini. Nah, hasil akhirnya seperti ini, bahwa besar resultannya itu sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB cos alpha. Nah, A itu apa? A itu besar vektor A yang ini. Besar vektor A, B kecil ini adalah besar vektor B yang ini. Nah, sedangkan R itu adalah C ini di gambar. Nah, apa vektor C-nya maka digunakan rumus yang ini. Nah, cos alpha itu sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, ini dia vektor A dan vektor B, sudutnya itu yang dibentuk. Nah, atau model lainnya itu bisa dicari dengan begini. Vektor A per sin alpha itu sama dengan vektor B per sin beta dan vektor C per sin gamma. Maka bikin pusing juga bagian sini. Oke, tekan lagi biar nampak. Oke, nampak. Oke. Nah, ini sampai situ. Oke, itu materi terakhirnya sampai situ. Ada yang mau tanya? Enggak ada Pak. Mana yang lain Pak? Akhirnya pakai berapa? Oke, sampai situ. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada 30 orang nih kita di sini nih, agak ramai. Cukup lah. Ada Pak. Betul. Terakhir. 50 Pak. 30. Apa nama? Mana Pak? Ya, Turu pakai satu ya teman. yang masuk ke sini kan ada 30 orang. Orangnya kan lebih ramai dari itu, karena itu ada yang berkelompok-kelompok tuh di situ tuh. Ya Pak. Ya, Banyak Pak, banyak. itu ada kelompoknya Ella di situ. Tingkatnya udah mati Pak. Maka bertiga, berempat kan di situ. Ini ada kelompoknya Dewi. Ada orang di situ. Oh, sama dia. Ya, Ella sama Dewi satu grup nih. Ketemu situ tuh. Kemudian ada Firla sama Meita di situ.
Ini kan grupnya Angga, Irfan, sama siapa lagi di situ? Ada beberapa orang satu grup di situ. Ya. Ada juga Maria Lorenza itu sama siapa di situ tuh? Ada berdua di situ Lorenza. Oke, saya pikir itu saja materi dari saya dulu. Ada yang mau bertanya? Atau ada tambahan? Nah, tugasnya nyusul. Cukup lah nih. Pak, apa lagi Pak? Kayak gini Ya. Pertemuannya. Ya Pak. Oke. Materinya saya tutup dulu ya. Diskusinya habis ini. Ya Pak, tutup lah Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Sampai Ini Pak. ketemu pada Terima kasih Pak. Selamat siang.